Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Sama. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Hasbi Rabbi Jallallah, ma fi qalbi illallah, Nur Muhammad sallallahu, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Hadratil mukarramin, para alim ulama, para asatid, para hujat, pengurus TKM Masjid Haqqul Yaqin, Bapak Ibu jamaah salat subuh yang mulia dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan yang mencipta, mengatur, memelihara alam raya bersama isinya ini, termasuk hadirnya kita di majelis ini adalah bagian dari tata kelola yang memang Allah kehendaki kita untuk ruku sujud di masjid ini, duduk bersimpuh untuk mengagungkan Allah, mengagungkan syiar-syiar Allah. Jadi bapak-bapak yang hadir ini adalah hamba-hamba pilihan Allah yang masih tetap istiqamah untuk menyembah kepada Allah, mengagungkan Allah. Mudah-mudahan Allah wafatkan kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Doa ini juga berlaku baik jamaah offline maupun yang online, yang melihat di YouTube maupun di Facebook. Mudah-mudahan semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam untuk baginda Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang sangat mencintai umatnya, yang sangat menyayangi umatnya, melebihi nabi yang lain cinta dan sayang terhadap umatnya. Bahkan beliau merindukan kita umat akhir zaman. Wa inni la astaqi ila ikhwani, dalam yang disebutkan wa inni la astaqi ila ahbabi, aku benar-benar rindu pada saudara-saudaraku, pada kekasih-kekasihku. Sahabat yang hadir bertanya, walaysa nahnu ihwanukum, bukankah kami juga saudaramu ya Rasul? Ahbabukum, kekasihmu ya Rasul? Antum ashabi, kalian sahabatku. Lantas siapa? Ikhwanukum wa ahbabukum, saudaramu, kekasihmu itu ya Rasulullah. Ikhwanil ladzina ya'ishuna min ba'di, saudaraku, kekasihku yang kurindukan itu adalah mereka yang hidup sepeninggalku. Hum la yarawni walakin yu'minuna bi, mereka tidak melihat aku tapi mereka beriman kepadaku. Aku rindu kepada mereka dan mereka pun merindukan aku. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk umat yang dirindukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pagi hari ini kita akan bersama membahas 4 perkara yang harus kita perhatikan dalam menilai sebuah amal.
Karena sesungguhnya amal itu baik tergantung bagaimana kita melihat amal itu dan tergantung niat kita. Maka yang pertama yang diperhatikan adalah niat. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu tergantung niatnya. Niat itu sudah memiliki separuh dari nilai amal itu. Bahkan benar tidaknya, bagus tidaknya amal itu tergantung niat. Kam min amalin kasiratin yatasawwaru min amali dunya wa huwa min amalil akhirah. Betapa banyak amalan yang kayaknya itu nilainya dilihat seperti amalan dunia, padahal dia amalan akhirat. Wa kam min amalin kasiratin, betapa banyak amal yang kayaknya itu min amalil akhirah, dia seperti amalan akhirat. Wa huwa min amalid dunya, padahal dia termasuk amalan dunia. Amalan dunia bernilai akhirat. Jual beli itu mubah, kayaknya dunia jual beli, tapi dia bisa bernilai akhirat. Allah sangat mencintai hamba-hambanya yang dia gampang dalam jual beli. Apalagi kalau bisa menyenangkan penjual. Kayaknya sederhana, cuman uang 3.000, tapi itu bisa bernilai akhirat. Kita nggak butuh sama jualan yang dijual nenek-nenek, tukang jamu atau gorengan gitu. Tapi kita kasihan dia tiap hari lewat depan rumah kita. Kita belilah, walaupun cuma 5.000, 10.000. Nenek itu dibeli 5.000 aja dia ngucapin alhamdulillah. Padahal jual beli itu sudah membuat dia seneng. Ini berapa bu? 7.000, 10.000 boleh nggak? Oh dia senangnya bukan main. Ada kelebihan 3.000 itu senangnya bukan main mereka itu. Itu bernilai akhirat. Walaupun kayaknya jual beli itu dunia, tapi dia bernilai akhirat. Wah, tapi saya kurang butuh ini. Kita bagi lagi sama yang lain. Kita membeli untuk kita berbagi, nilai akhirat lagi. Betapa banyak amaliyah duniawi tapi nilainya akhirat. Nyapu depan rumah, bersihin got, itu kayaknya sekedar biar nggak banjir, biar bersih loh. An-nadzafatu minal iman. Kebersihan itu bagian daripada iman. Itu kan bukan hadis. Ya, yang hadis yang mirip ada. At-tahuru syatrul iman. Kesucian itu bagian daripada iman. Dia lebih dalam lagi. Kenapa? Ya kalau suci itu insya Allah bersih. Bersih belum tentu suci. Kadang-kadang bersih tapi rupanya mengandung najis. Nah, itu juga makanya di sana hadisnya itu at-tahuru syatrul iman. Kalau yang an-nadzafatu minal iman itu muhafadzah, ya kata-kata mutiara lah gitu. Tapi sering diungkapkan hadis padahal itu bukan hadis. Tapi ada yang semakna dengan itu. At-tahuru syatrul iman, kesucian bagian daripada iman. Kayaknya amalan dunia, padahal dia amalan akhirat. Berkunjung ke orang tua, ke saudara. Itu bernilai silaturahim. Wasalahullah man wasalani. Siapa yang menyambung aku ar-rahim, maka wasalahu, Allah akan sambung kasih sayangnya. Dapat rahmat Allah. Sekedar ngobrol ke rumah tetangga itu silaturahim, bernilai akhirat itu. Selama omongannya benar, niatnya benar tuh. Tapi betapa banyak amaliyah yang kayaknya itu amalan akhirat, tapi nilainya dunia. Termasuk salat yang dilakukan. Salat biasanya salatnya ngebut. Dan ada orang, dikhusuk-khusukin. Ini lagi calon besan ini, suruh jadi imam. Takbirnya aja mantep. Allahu Akbar. Mantep banget tuh kayak takbirnya itu gitu. Dia mantepin gitu. Jadi imam itu kadang-kadang ya susah untuk biar selamat itu. Susah pertama jaga niat gitu. Susah yang kedua, kadang-kadang yang sudah ingat tuh bisa lupa kalau di depan itu. Halo? Jangankan imam masjid Hakul Yakin, imam Mekah aja bisa lupa gitu. Beda memang kalau di depan itu beda gitu. Banyak yang harus dijaga. Dia harus ta'zim ilallah, bagaimana mengagungkan Allah.
Saya ini lagi menghadap Allah nih. Dan jaga itu kadang-kadang, tapi ingat yang di belakang juga gitu. Apalagi kalau kita imam, belakangnya ada hafid-hafid, para penghafal Quran. Itu kadang-kadang yang ingat itu jadi lupa tuh. Bagaimana fokus ke Allah terus itu, menjaga kekhusyuan itu susah itu. Kayaknya amalan akhirat salat, tapi bisa menjadi amalan dunia. Biasanya nggak ke masjid, lagi pulang kampung pengen nunjukin saya ini di kota termasuk orang yang soleh jaga, dia ke masjid padahal jarang ke masjid awalnya. Bisa menjadi amalan dunia karena niatnya nggak benar. Bahkan jihad sekalipun, sampai mati di medan jihad. Dulu ada seorang pemuda yang setiap dia membunuh orang-orang kafir, wah jihadnya luar biasa. Sahabat memuji, wah ahlul jannah, ahlul jannah. Kata Nabi, ahlun nar. Kenapa? Salah niatnya. Dia pengen dipuji, pengen mendapatkan pujian sebagai pahlawan, orang yang hebat dalam berjihad. Sehingga di ujungnya itu walaupun banyak orang kafir dia bunuh, tetapi rupanya dia pun akhirnya bunuh diri, nggak tahan rasa sakit yang ada di sekujur tubuhnya karena niatnya nggak benar. Sampai hijrah bareng Nabi, ninggalin harta, ninggalin keluarga, ninggalin rumah, kampung halaman, dia hijrah. Tetapi hijrahnya niatnya nggak benar. Innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amal tergantung niatnya. Ini hadis dari Umar bin Khattab, hadis riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim, hadisnya mutawatir. Wa man kana hijratuhu lillahi wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi. Siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka dia mendapatkan keridhaan Allah dan Rasulnya. Wa man kana hijratuhu lidunya yusibahu awim ra'atin yang kihahu. Siapa yang hijrahnya karena dunia yang hendak dia cari atau perempuan yang hendak dia nikahi, maka fahijratu ila ma hajara ilahi. Dia sesuai dengan niatnya cuma dapat dunia sama dapat perempuan itu. Sama ceramah begini sama. Kalau niatnya biar dapat amplop doang. Halo. Kalau niatnya biar bener saya bareng umat pengen bareng-bareng membenahi diri. Dari rumah sudah diniatin, sebelum ceramah sudah didoain, malam doain, biar bener semua ini, biar disayangi Allah. Niatnya bener, insya Allah itu, dapat akhiratnya, amplopnya dapat juga. Lah kalau niatnya akhirat, dunia dapat itu. Ustadz nggak perlu pikirin amplop, itu mah urusan DKM. Yang penting kita bagaimana menyiapkan materi, menyiapkan kolbu. Suaranya dibeda begini. Jadi kencang ini maksudnya. Bicara amplop jadi kencang. Itu bukan urusan kita. Maka luruskan niat. Karena nilai amal itu tergantung niatnya. Seseorang yang hijrah jadi agak bergema-gema. Karena dengan lurusnya niat ini akan bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama yang harus kita perhatikan. Bagaimana kita menjaga niat kita. Bahkan yang hijrah bersama Nabi meninggalkan kampung halaman pun dia bernilai dunia. Karena dia hijrah, dia niatnya pengen membersamai perempuan yang hendak dia nikahi, dunia yang hendak dia dapatkan. Misalnya ngaji gak enak sama Pak RT, ya sampai di situ aja itu. Gak enak sama DKM, sudah dikunjungi, ya sampai di situ aja. Maka luruskan. Awal-awal gak apa-apa, tapi nanti akhirnya, ujungnya harus diluruskan. Jangan berhenti sampai di situ. Yang kedua yang harus kita perhatikan dalam amaliyah kita, jadikan amaliyah ini sebagai tanda mahabbah kita kepada Allah, mahabbah kita kepada Rasulullah, mahabbah sunnah. Ini penting
Karena dengan mahabbah ini rupanya manusia itu dimudahkan menjadi ahlul jannah dengan mahabbah ini. Kadang-kadang kemungkaran, kemaksiatan itu nggak mengurangi nilai mahabbah. Yang mahabbah aja, cinta Allah aja, cinta Rasul aja, walaupun kadang-kadang dia salah. Ini ada sahabat, kisahnya nyata, sahabat Nuaiman, mungkin pernah mendengar sahabat Nuaiman. Dia itu orangnya lugu, polos, tapi usil. Tapi usilnya pengen bikin seneng Nabi, karena mahabbah sama Nabi itu. Dia rajin sholat, tapi juga rajin mabuk. Halo, STMJ, sholat terus maksiat jalan. Ada nggak orang yang model begitu? Nggak sholat jalan, korupsi ya gitu. Tapi kalau nggak bener mahabbahnya, ya salah aja, menilai salah. Tapi Nuaiman ini lurus mahabbahnya. Dia cinta Allah, cinta Rasulnya. Dia memang belum bisa ninggalin mabuk gitu. Jadi dia sholat ya pengen sholat karena pengen membersamai Nabi. Tapi bagaimana dia belum bisa ninggalin mabuk. Sahabat pada marah waktu saat itu ke masjid masih mabuk itu. Ada yang pengen mukul, ada yang pengen ambil sendal, pengen ambil sorban. Ya Rasulullah, unsuri tolong aku ya Rasul, tolong aku ya Rasul. Dakhu, biarkan dia. Innahu yuhibbullah wa ya rasulah. Dia masih cinta Allah dan Rasulnya. Dia masih nganggap Rasulullah itu utusan Allah, biarkan dia. Enggak turun ayat la taqrabus salat wa antum sukara. Jangan dekati salat kalau kamu lagi mabuk. Kalau mabuk habis salat. Jangan sebelum salat. Dulu awal-awalnya gitu. Awal-awalnya memang ayat tentang khamr itu bertahap. Dia fihima ismun kabirun wa manafi'u linnas. Awal-awalnya ini khamr ini dosanya banyak. Ada manfaatnya sih, tapi dosanya lebih banyak. Lalu turun lagi. La taqrabus salat wa antum sukara. Jangan dekati salat kalau kalian lagi mabuk. Baru turun yang ketiga ini. Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan. Yang namanya khamar, berjudi, mengundi nasib, itu semua rijsun min amali syaitan, perbuatan dosa, perbuatan syaitan. Fangtahu, maka berhentilah. Haram, nggak haram titik. Ya sebisa mungkin berhenti. Bagaimana kalau ada yang sudah sholat tapi belum bisa ninggalin mabuk? Teruskan sholatnya, nanti lama-lama akan menghentikan mabuknya. Tapi jangan celah sholat gara-gara mabuk. Buat apa sholat kalau masih mabuk loh? Sholat itu baik. Dia termasuk syiar agama. Ya dia perkara dia masih mabuk, ya belum bisa berhenti mabuknya. Tapi jangan dicela sholatnya. Buat apa ngaji kalau masih ghibah? Loh, ngaji itu baik. Yang salahin gibahnya, jangan salahin ngajinya. Dia sudah ngaji, sudah baik. Hentikan gibahnya. Memang yang ngaji itu belum tentu orang baik, tapi minimal dia sudah berniat pengen jadi orang baik. Sama yang ke masjid juga begitu. Jadi bagaimana dia ini menjadi mahabbah? Sahabat Nuaiman tadi itu saking usilnya, pernah itu ngajak pedagang ke Nabi, yang ngajak makan gitu. Ya Rasulullah, ayo makan bareng. Sudah makan dia tinggal pergi, ya Rasul, Anda yang bayar, namanya kan pimpinan yang bayar, masa anak buah yang bayar gitu. Jadi dia ngajak pedagang untuk makan-makan, yang suruh bayar Nabi tersenyum, ya bayar aja itu. Itu Nuaiman itu usil, tapi dia pengen bikin seneng Nabi gitu. Bahkan pernah ini nggak sekedar makanan, kambing. Dia datang ke rumahnya Zaid, dia banyak kambingnya itu. Zaid, antar 2 kambing ke Nabi, nanti bayarnya minta Nabi. Antar 2 kambing. 2 kambing kan lumayan sekarang, ya 8 juta lah gitu.
Saat itu memang Rasulullah lagi murung, nggak tahu ada masalah apa. Yang jelas Rasulullah lagi murung terlihat. Nah, si Nuaiman ini nggak mau ngelihat Nabi murung, pengen bikin Nabi seneng. Wah, dianterin kambing sama Zaid itu. Assalamualaikum ya Rasulullah, ini ada 2 kambing dari Nuaiman. Rasulullah pun senyum, wah alhamdulillah dapat rezeki kambing. Tapi Zaid ini nggak pulang-pulang, ya Rasul bayarnya. Lah rupanya belum dibayar sama Nuaiman ini. Tapi Nuaiman ngintip dari kejauhan. Dia ngelihat itu. Rasulullah tahu sebenarnya, wah Nuaiman ini benar-benar kurang ajar ini. Tapi Nabi nggak mau yang namanya nyakitin sahabatnya. Kambing sudah diantar, ini umatnya, ya dia bayar itu kambing. Kalau kita coba dikerjain kayak gitu, enak aja gitu. Kalau Nabi nggak, ya bayar aja itu sama Nabi. Dan Nabi tahu itu Nuaiman lagi ngintip itu. Sampai ini yang lebih parah, yang paling parah ini. Ada delegasi dari ujung Madinah, dari luar kota. Dia pengen tahu tentang Islam. Kurang lebih 6 orang. Untanya ditambat di luar. Delegasi bincang-bincang sama Nabi. Abu Bakar, Hamzah, Umar suruh jaga unta-unta itu. Ini unta tamu harus dimuliakan, jangan sampai hilang. Tiba-tiba lagi dijaga itu unta, datang ucuk-ucuk Nu'man. Ada percandaan gitulah. Wah ini unta gemuk-gemuk, cakep-cakep nih. Di sate enak nih gitu. Emang berani kamu Nu'man? Loh, tapi diem-diem ya, jangan bilang-bilang Rasulullah ya. Disembelih bener tuh unta. Untanya tamu disembelih gitu aja gitu sama Nu'man. Tapi habis nyembelih dia lari ke ujung Madinah. Perbincangan selesai nih. Tamu keluar. Ya salam, unta sudah disembelih. Kata Nabi, ini siapa? Kerjaan siapa ini? Siapa lagi ya Rasul kalau bukan Nu'man? Masya Allah. Ya sudah, kalau begitu kamu Abu Bakar, Umar, beli 2 unta buat ganti yang disembelih ini. Jangan sampai tamu yang pengen belajar Islam, ternyata kok Islam kayak gini ya. Jangan sampai mereka yang belum berislam baru pengen tahu Islam kok nganggep Islam itu jelek. Dah ganti dengan 2 unta. Kira-kira yang punya unta seneng nggak? Oh seneng, dapat rezekinya lebih. Sudah menyenangkan yang punya unta. Nah, setelah selesai diberiin unta ini, kita bikin perhitungan sama Nuaiman. Kita cari dia. Dicari itu. Rupanya ini Nuaiman ke kampung di pinggir Madinah. Ada salah seorang sahabat yang ikut perang Badar namanya Mikdad. Ya sudah, kalau begitu kata Nu'man kepada Mikdad, bantu aku. Rupanya Mikdad ini lagi gali sumur. Saya ini lagi dikejar-kejar sama orang jahat katanya. Saya mau sembunyi di dalam. Tolong jangan kasih tahu aku ya kalau ada yang nyari itu. Ya, insyaallah. Mau berjanji. Walaupun Rasul yang mencari, dalam pikiran Mikdad kayaknya nggak mungkin Rasulullah ngapain jauh-jauh ke kampung gitu, apalagi sampai ke rumahku gitu. Ya, walaupun Rasulullah yang mencari. Bener nggak lama kemudian Rasulullah bersama rombongan sahabat Abu Bakar, Umar, pada datang ke situ tuh, ke rumahnya Mikdad. Hei Mikdad, kamu lihat Nuaiman nggak? Ini Mikdad juga bingung akhirnya. Mau bilang melihat, tahu, tadi sudah janji sama Nuaiman. Mau bilang nggak ngelihat, yang nanya Rasul. Akhirnya dia cari akal. Ya Rasul, mataku nggak ngelihat Nuaiman, tapi dia nunjuk sumur. Mataku nggak ngelihat Nuaiman, tapi tangannya nunjuk sumur. Akhirnya Nabi pun ke arah sumur itu, dan dibuka sumur itu, isinya Nuaiman. Ya Nuaiman, kapan kamu berhenti? Tapi sama Nabi itu wajahnya kan banyak tanah-tanah itu, dielap sama Nabi itu, dielap sama Nabi. Cinta Nabi sama Nuaiman, seneng Nabi sama Nuaiman. Walaupun usil tapi bikin seneng Nabi itu. Ya Nuaiman gitu. Dan Nabi nggak marah, anehnya itu, nggak marah. Bahkan dielap itu yang namanya kotoran-kotoran di wajah Nuaiman. Ya Rasul, bukan saya yang salah, tuh yang di sana yang salah. Nabi nengok ke sana, ini Nuaiman lari, kabur lagi. Kan kurang ajar nih. Tapi ini dalam riwayat Nuaiman ini masuk surga dengan tertawa karena mahabbahnya.
Bahkan di alam kubur pun masih bikin senang Nabi. Dalam riwayat ketika dikubur, orang sudah pada pulang semua. Nabi nggak mau bagaimana nasib Nuaiman, jangan sampai tersiksa itu dikubur. Maka ketika dikubur, ini Nuaiman ditanya sama malaikat, "Man rabbuka?" "Allahu rabbi." "Wa ma dinuka?" "Al-Islamu dini." "Wa man nabiyuka?" "Siapa nabimu?" "Apa?" "Man nabiyuka?" "Siapa nabimu?" "Shh, jangan kenceng-kenceng, orangnya di atas." Karena yang lain sudah pulang, Nabi masih nungguin, pengen tahu itu pertanyaan malaikat. Nabi pun tersenyum itu ngelihat jawaban Nu'man. Jangan kenceng-kenceng, orangnya di atas. Lagi di atas kubur nungguin tuh. Itu Nu'aiman mahabbah sama Rasulullah. Jangan kenceng-kenceng nanyanya, orangnya di atas tuh. Nabiku di atas gitu. Maksudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Nabi pun tersenyum tuh meninggalkan Nu'aiman di kubur. Dan nanti di hari kiamat masuk surga dengan tersenyum tuh Nu'aiman. Kenapa? Mahabbah. Maka mahabbah itu nggak mengurangi yang namanya ada kemungkaran, kesalahan, nggak mengurangi mahabbah, nggak terkurangi dengan itu. Sama bapak mencintai istri walaupun kadang-kadang menyakiti, sebenarnya nggak pengen menyakiti, cinta tetap cinta aja. Sama istri kita juga begitu, punya salah, punya khilaf, tapi tetap saja dia tetap mahabbah sama kita, walaupun kadang-kadang ada malasnya, nggak ngurangin mahabbah itu. Nah, ada usilnya Nu'aiman, nggak ngurangin mahabbahnya sama Allah dan Rasulullah. Nah, sama terhadap amaliyah-amaliyah. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah, kalau kamu cinta Allah, ikutilah aku, kata Rasulullah. Yuhibbukumullah, niscaya Allah akan mencintaimu. Nu'aiman berusaha ngikutin Nabi, berusaha untuk mencintai Nabi, sholat bareng Nabi, walaupun tadi awal-awal memang belum bisa ninggalin mabuk, lama-lama ditinggalin juga. Maka mencintai Rasulullah, mengikuti Rasulullah bagian dari cinta kepada Allah. Niscaya yaghfir lakum dzunubakum, Allah akan ampuni dosa-dosamu. Yuhibbukumullah, Allah akan mencintai kamu. Wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah akan mengampuni dosamu. Wallahu ghafurur rahim, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya, kita yang hadir berusaha mengikuti sunnah Rasul, salat subuh berjamaah, datang ke masjid. Ya mungkin punya salah-salah, pasti punya salah, tapi kebaikan-kebaikan ini mudah-mudahan diampuni, mudah-mudahan bisa menghapus kesalahan-kesalahan kita dan keburukan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Berkat mahabbat Nabi, yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah akan mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Yang ketiga, enggak kalah pentingnya, selain mahabbah Allah, mahabbah Rasul, mahabbah sunnah, adalah bagaimana setiap amaliyah kita itu adalah ta'dhimus syiar, mengagungkan syiar. Jadi syiar jangan diremehkan, walaupun kayaknya kecil. Ucapan ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, amin. Amin itu syiar, jangan remehkan. Siapa yang mengucapkan amin, faman kana ta'minuhu, siapa yang aminnya wafaqal malaikah, bersama dengan aminnya malaikah, maka ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, dosa-dosa yang telah lalu diampuni. Ngucapin amin doang itu sudah terampuni dosa-dosa kita. Bareng dengan malaikat. Kapan itu? Bareng aminnya imam. Jangan duluin, jangan belakangin, bareng aminnya imam. Maka imam disunahkan baca amin juga. Kadang-kadang nggak baca, bingung makmumnya gitu. Biar bareng tuh. Kenapa kalau bareng? Bareng malaikat. Ada 3 perkara membuat orang Yahudi dia itu iri sama orang Islam. Pertama ucapan salam, kedua amin, yang ketiga sob. Sob ini meluruskan, sob merapatkan, jangan remehkan. Kenapa?
sawu sufufakum fa inna taswiyatas sufufi min tamamis salat. Lurusnya shaf, rapatnya shaf merupakan kesempurnaan salat. Min iqamatis salat, dari tegaknya salat. Luruskan shaf kalian seperti shafnya para malaikat. Jangan remehkan shaf. Itu sunnah, itu syiar ta'dhimus sunnah. Tapi ada yang bilang ketika disuruh merapatkan punya alasan, ini longgar nanti dimasuki setan. Oh, setan malah saya ajak sholat katanya. Karena ada yang ngomongan begitu tuh. Walaupun yang ngomong profesor, mohon maaf, itu nggak bener, jangan diikuti. Walaupun yang ngomong profesor, katanya setan biar ikut sholat. Rapetin. Nabi bilang itu, wala tadaru farjati lisyayatin, jangan kau biarkan celah-celah. Itu setan pada ngikut di situ. Seperti anak kambing lewat. Tapi juga jangan terlalu merapatkannya sampai nginjek-nginjek temennya gitu. Kadang-kadang lebay juga itu. Sudah dia pergi, dikejar lagi sampai diinjek itu jendeknya itu. Kadang-kadang malah nggak khusyuk mikirin jendek ini diinjek. Ya sekedar rapet aja, nggak usah sampai ya suruh ya melenturkan pundak lah gitu, pundak ketemu pundak, tapi juga jangan sampai desek-desekan gitu. Tapi kalau ada yang pengen masuk, lenturkan pundakmu. Shaf itu bagian dari syiar. Orang Yahudi itu iri sama shafnya orang beriman, yang seperti shafnya malaikat, aminnya orang yang beriman, salamnya orang yang beriman. Maka dia sunnah ta'dhimus syiar, mengagungkan syiar itu penting. Kita ngelihat orang yang ngaji yasinan dan lain-lain selawatan, jangan diremehin. Yasin itu qalbul Quran. Wah, tiap hari yasinan, ngapain kalau nggak paham cuma yasin doang? Loh, yasin itu sudah baik, membaca yasin itu bagian membaca Al-Qur'an. Ta'dhimus syiar, mengagungkan syiar. Qalbul Quran yang dibaca Al-Ikhlas, Nurul Quran, Al-Fatihah, Ummul Quran. Belum bisa secara keseluruhan, sudah yasin, sudah qalbul Quran, sudah baik. Jangan dicela, kalau bisa ditingkatkan. Jangan dicela tapi ditingkatkan. Sama sholawat, ada yang gara-gara sholawat dia pun masuk Islam, ada. Walaupun sebagian yang lain mengharamkan sholawat yang pakai dindang-dindang, sholawat yang pakai dindang-dindang lagu-lagu. Itu kalau nggak ada jiwa seni aja itu. Nah Rasulullah nggak pernah itu melarang-larang begitu. Anda kan sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada yang non muslim, saya itu non muslim, tapi kalau dengar itu adem katanya, senang. Ya awalnya dari seneng itu, dari seneng seseorang bisa mendapatkan hidayah. Jadi jangan remehkan itu. Salawat itu, man shalla alayya marratan sallallahu alaihi asratu marrat. Siapa yang bersalawat kepadaku satu kali, turun 10 rahmat Allah kepadanya. Bukankah Allah dan para malaikatnya yusalluna 'alan nabi? Itu bersalawat itu nggak salawat biasa. Yusalluna itu fi'il mudhari, sekarang, nanti, dan yang akan datang selalu bersalawat kepada Nabi. Terus menerus, kontinuitas yusalluna, nggak putus-putus itu. Sekarang pun Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Hai orang-orang yang beriman, bersalawatlah untuknya dengan salawat yang sebenar-benarnya. Oh, tapi kan Nabi contohnya Allahumma sholli ala Muhammad, banyak ragam salawat. Nabi contohnya juga banyak beragam, bukan satu jenis. Jadi silahkan mau pakai itu, mau pakai Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, silahkan. Tapi ada orang yang berdindang sallallahu ala Nabi atau sallallahu ala Muhammad, jangan salah atau ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam salam alaika. Itu kan mirip assalamu alaika ayyuhan nabi wa rahmatullah wa barakatuh. Keselamatan untukmu wahai Nabi, rahmat Allah, berkahnya
Itu bagian dari salam salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi dari Makkah ke Madinah min saniyatil wada disambut tala'al badru alaina min saniyatil wada. Nabi enggak marah itu. Itu cuma dindang syair biasa itu. Telah nampak bulan purnama dari saniyah wada. Enggak membuat Nabi marah. Kok nggak disambut dengan Al-Quran? Ada masanya bergembira itu memang dibolehkan, bahkan dianjurkan oleh Nabi di dalam pernikahan. Mereka senang melihat Nabi. Bahkan lagi hari raya nih, biduanita ini bawa ketimpring di hadapan Nabi. Nabi itu nggak ngusir itu. Datang Abu Bakar, dia main ketimpring juga. Memang dia sudah berjanji bernadar pengen nanti hari raya pengen main ketimpring depan Nabi gitu. Tapi Umar datang. Itu langsung ketimpring dibuang tuh. Sikap Umar kalau lihat kayak gitu nggak bisa. Memang Nabi masih mentolerir, Abu Bakar mentolerir, tapi Umar, kata Nabi setelah ngelihat gitu, tidaklah Umar lewat suatu gang kecuali setan lewat gang yang lain. Sebenarnya Nabi juga kurang seneng sama ketimpling tadi, perempuan tadi lu masalahnya gitu. Tapi Nabi nggak langsung, nggak frontal gitu. Nah ada beberapa perkara yang memang man ra'a minkum mungkaron falyughayyir biyadihi. Kalau ngelihat mungkar rubah dengan tangannya. Tapi Nabi jarang itu langsung merubah dengan tangan itu. Tapi tetap pelan-pelan itu. Fa illam yastati fa bilisani, dengan lisan enggak mampu. Enggak mampu juga fa biqalbi, dengan hati. Dengan doa. Enggak ujuk-ujuk, pakai proses. Kenapa? Kalau ujuk-ujuk nanti mereka malah mental jauh dari Islam. Maka pesan Nabi kepada Umar, kepada yang namanya sahabat Mu'ad, sahabat Abu Musa al-Asy'ari ketika berdakwah di Yaman, basyira wala tunaffira, yassira wala tu'assira. Beri kabar gembira, jangan dibikin lari, bikin senang, jangan dibikin susah. Makanya ngaji dibikin senang, ada snacknya, ada makanan, itu bikin senang itu. Halo? Oh, Nabi contohkan, ada yang mencela itu, wah ngaji makan-makan melulu. Loh, makan itu bagus, dia syiar. Dakwah itu kalau kita kaji ini dalam buku saya yang dakwah Satiyah ini lagi saya cetak lagi. Ini ada nih prolog tentang dakwah. Dakwahnya Nabi ngajak 80 orang keluarganya. Dalam kamus Al-Wasit, kamus bahasa Arab tuh. Ad-dakwah, aslu dakwah yad'u ilal ma'dubah, yad'u ilat ta'am, ngajak ke meja makan, ngajak makan, baru yad'u ilal Islam, baru ngajak ke Islam, ngajak untuk menyembah Allah. Tapi ajak makan-makan dulu. Loh. Jadi makan-makan itu sunnah. Di Bukit Sofa dikumpulkan 80 orang kerabat Nabi, diajak makan-makan, baru beliau mengikrarkan, aku ini Rasulullah, sembahlah Allah. Ini makan-makan itu sunnah. Minum juga sunnah. Makanya saya minum, ngikutin sunnah. Ini mubah tadi. Minum itu mubah, tapi kita niatkan mahabbah Rasul, cinta sunnah, pakai tangan kanan, ucapin bismillah, baru diminum. Bismillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Kenapa tingkat tegukan? Haus. Ikut sunnah. Jadi yang mubah jadi bernilai sunnah. Nilainya pahala. Tidur juga sama. Tidur itu mubah. Tidur kita wudu dulu, kita niatkan biar segar lagi nanti malam bangun tahajud, besok ke masjid salat subuh, bernilai ibadah tidurnya. Apalagi diawali dengan zikir, sepanjang tidur didoain malaikat, bernilai ibadah di sisi Allah. Selalu diniatkan untuk kebaikan. Makan minum bernilai ibadah, apalagi sambil makan minum zikir. Bagaimana sambil makan minum zikir? Merasa ini nikmat karunia Allah, minuman dari Allah, makanan dari Allah. Afaraitum ma tarsun antum tazra'unahu am nahnu zari'un. Apa kamu enggak perhatikan itu makanan yang kamu makan, buah-buahan yang kamu makan? Memang kamu yang nanam, kemudian kamu yang menumbuhkan sendiri.
Kan enggak Allah yang menumbuhkan, Allah yang bikin berbuah. Afara'aitumul ma'alladzi tashrabun antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun. Apa kamu enggak perhatikan air yang kamu minum? Itu kamu yang menurunkan dari langit atau kamu buat sendiri itu? Kita hanya mengatakan Allah, Allah. Makanan dari Allah, minuman dari Allah, bahkan oksigen yang kita hirup juga dari Allah. Tak sesaat pun berlalu melainkan kita menikmati karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir, keempat, sebelum ruang tanya jawab, jadikan amaliyah-amaliyah kita itu sebagai musakkil mizan, pemberat timbangan. Jadi kita nggak tahu mana yang bikin berat timbangan amal kita di mizan nanti. Maka la tahqirannal ma'ruf syai'an, diriwayatkan oleh Imam Abu Daud. Jangan kamu remehkan amal baik walaupun itu kayaknya kecil. Boleh jadi yang membuat Allah ridho, pemberat timbangan kamu. Kalimat subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim kayaknya itu ringan, tapi itu memang khafifatani fil lisan sakilatani fil mizan. Ringan diucapkan tapi berat di timbangan. Dia itu memenuhi antara langit dan bumi. Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Baik diucapkan sendiri-sendiri maupun rame-rame. Karena riwayatnya, siapa yang dia berzikir, menyebut asmaku, mengingatku di keramaian, ku sebut di keramaian yang lebih baik daripada keramaian mereka. Dalam kesendirian ku sebut, dalam diriku disebut-sebut oleh Allah. Siapa yang bertasbih, bertahmid, subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Allah senang melihat umatnya nih, makan minum membaca bismillah. Fahamid Allah, mengucapkan alhamdulillah. Mohon maaf ini kayaknya sederhana, tapi masih banyak saya temuin mereka di pengajian pakai tangan kiri. Setan menemani itu. Enggak basmalah, enggak alhamdulillah. Kadang-kadang lah mencela makanan. Kurang sip, enggak ngucapin alhamdulillah, malah kurang sip katanya. Enggak nendang, ucapin alhamdulillah. Itu rezeki dari Allah. Belum tentu yang nendang lebih baik daripada yang enggak nendang. Kan yang terbaik yang Allah takdirkan. Enggak tahu hari ini apa, roti atau singkong atau tahu gitu. Pokoknya itu yang terbaik dari Allah gitu. Insya Allah berkah, amin. Berkah buat yang makan maupun yang memberi itu, yang donasi juga berkah itu. Berkah buat semua. Musakkil mizan, jangan remehkan. Kayaknya amal kecil. Tu'radu a'malu ummati, ditunjukkan tuh amal umatku sampai walaupun dia cuman mungut. Barang kecil nih dari ubin masjid. Buang kotoran dari masjid, ditunjukkan itu. Jangan dikira Nabi nggak ngawasin kita. Beliau itu inna arsalnaka syahida wa mubasysyiran wa nadhira. Sesungguhnya kami kata Allah mengutusmu sebagai syahidan. Syahidan, saksi. Jadi Nabi itu nyaksiin amal-amal kita dalam sendiri kita maupun dalam keramaian. Jangan dikira nggak ngelihat. Ini Nabi ngeliatin bapak duduk nyandar lagi ngaji. Ini khusyuk atau ngantuk nih? Ini dilihat Nabi, jangan dilihat nggak dilihat. Tu'radu amal ummati alayya. Seperti Nabi Adam melihat umatnya, anak cucunya. Di langit kedua ngelihat ke kanan, beliau senyum, ngelihat ke kiri nangis. Itu siapa ya? Jibril itu Adam. Lihat anak cucunya yang sholat, ngaji, taat, senyum dia. Lihat anak cucunya yang bermaksiat mungkar, maka sedih Nabi Adam. Nabi Muhammad, wa huwa indallah hayati khairul lakum wa mamati khairul lakum. Hidupku baik buat kalian, matiku buat kalian juga baik. Kata Nabi, aku hidup membimbing umat, bersama umat beribadah taqarrub ilallah. Baik. Inda rafiqil a'la, ketika mati, mohon maaf wafat. Katanya enggak pantas dibilang mati, dalam bahasa Arab sama aja. Kan afa imma ta'au kutilan qalabtum ala aqabikum, dalam bahasa Al-Qur'an menggunakan kata mati juga. Tapi kita umat katakanlah dia wafat, bahasa yang halus. Intaqala irafiqil a'la, pindah di sisi Tuhan yang maha tinggi. Wa huwa indallah, di sisi Allah. Ngelihat umat ini kalau baik
maka aku memuji Allah, aku bersyukur. Kalau melihat umat yang buruk, berlaku mungkar maksiat, aku mohon ampun kepada Allah. Wa huwa indallah, di sisi Allah. Nabi Muhammad tahu, ditunjukin tuh amal-amal umatnya. Kenapa? Beliau syahidan. Al-Ahzab 45. Wa mubasyira, pembawa kabar gembira. Wa nadhira, pemberi peringatan. Jadi Nabi Muhammad itu sebagai saksi utus umat-umatnya, selain saksi juga buat nabi dan rasul yang lainnya. Ditunjukkan amal-amal itu. Maka jangan remehkan amalan kecil. Boleh jadi itu yang membuat Allah ridho. Kita mau pergi dari rumah, pamitan sama istri, assalamualaikum say, assalamualaikum beb, cium keningnya, masya Allah. Itu kayaknya sederhana tapi bikin tentrem hati istri itu. Bapak pulang-pulang, nanti pulang dari masjid, assalamualaikum, waalaikumsalam, cium kening istri, wah bau keringat. Walaupun bau keringat gitu, tapi itu tumben-tumben nih bapaknya nih. Tetapi ini bagian yang dianjurkan, disunnahkan, bikin seneng istri. Idhalus surur fi qulubil mu'min, memasukkan kebahagiaan dalam kalbu orang yang beriman. Itu menjadi pemberat timbangan. Musakkilul mizan. Duduk di masjid, niatnya i'tikaf, bersimpuh, taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah. Kayaknya sederhana, duduk doang ini, tapi ini menjadi penggugur dosa-dosa kita, peningkat derajat kita. Sekedar merapatkan shaf itu meningkatkan derajat. Tidak ada langkah yang lebih mulia daripada langkah merapatin shaf. Jadi langkahnya itu udah peningkat derajat, dicintai Allah. Kayaknya cuma sederhana, tapi itu dicintai Allah. Tapi kita paham maklum, karena masih pandemi sebagian masih takut. Halo? Kan ada yang masih takut-takut tuh. Beberapa masjid itu masih belum mau untuk rapat, belum mau. Kenapa? Masih takut Ustaz, tua-tua katanya. Loh, kalau mati itu sebenarnya nggak peduli tua muda sebenarnya. Penyakit juga itu nggak peduli tua muda. Kan banyak yang lebih muda mati duluan. Halo? Tapi sekali lagi dia masih khawatir, ya nggak apa-apa, dipahami. Sebagian masjid dibagi dua. Kalau mau yang rapet sono, sebelah sono. Yang renggang sebelah sini. Ada itu dibagi begitu, ada. Gitu. Yang kita maklum lah. Gitu. Kalau dipaksa, lebih baik berjamaah daripada dipaksa rapet malah nggak mau berjamaah gitu. Tapi yang sudah paham, udah ngerti, ini ta'dhimus sunnah, mengagungkan sunnah, mudah-mudahan aman semua. Amin ya robbal alamin. Baik, sampai di sini uraian kita 4 perkara yang harus dijaga. Saya nggak ngulang lagi. Ini kalau lupa lihat videonya aja dah gitu. Dan jangan lupa like, subscribe, and share. Mudah-mudahan jadi amal jariah. Loh, itu siapa yang ngelihat, yang nonton, kita dapat pahalanya juga. Kita nggak ceramah, membagi ceramah itu dapat pahalanya juga, ngalir itu insya Allah. Monggo yang mau nanya atau mau menambahkan boleh, silakan. Pak Haji. Silakan. Rapaksa, kalau yang membawa anak kecil, Ya. dia di tengah, bukan di tengah. Jadi anak kecil itu ada yang sudah balik, ada yang mumazis, ada yang memang anak-anak, kanak-kanak gitu. Nah, kalau yang anak-anak, kanak-kanak yang belum balik, itu sesungguhnya mereka itu kan rufi al-qalam, nggak masuk dalam hitungan hukum. Dia nggak masuk dalam hitungan hukum. Nah, yang penting kalau yang membawa anak kecil yang belum balik itu, satu, dia ambil posisi di paling pojok sana. Jadi dia kalau dia lari-lari pun yang paling kosong sana, memang itu ada jalur yang memang buat lewat, satu. Yang kedua, ambil jalur sop paling belakang. Paling belakang. Lah, perkara nanti datang lagi, kalau misalnya datang lagi berapa sop itu di belakangnya gitu, dia sudah di luar kesanggupan dan kemampuan kita. Tadi saya sudah ambil posisi belakang, salahnya yang terlambat.
Kok ada anak kecil di tengah-tengah? Tapi karena memang yang belakang itu terlambat. Salahnya yang terlambat, bukan salah anak kecil, bukan salah yang bawa anak kecil. Saya udah ngambil posisi kedua. Ini memang stop udah paling belakang. Ada datang banyak. Tapi itu terlambat. Salahnya dia yang terlambat gitu. Sama Ustadz dikir kenceng. Ada yang sholat belum selesai. Sini sudah biasa ini dikirnya ini keras. Wah, ganggu sholat saya. Salahnya kamu terlambat. Oh, nyalain udah selesai kamu baru sholat. Jangan nyalain yang dikir gitu loh. Yang dianggap ganggu itu adalah yang mereka mungkin nyanyi-nyanyi, bersiul, berisik. Tapi orang dikir itu nggak ganggu. Kenapa? Sama-sama dikir. Cuman ini dikirnya keras, dia dikirnya pelan. Nggak ganggu. Orang dikir nggak ganggu orang sholat. Yang ganggu itu kalau ngobrol, itu ganggu. Handphone bunyi, kemana, itu ganggu. Itu ganggu kalau itu. Tapi kalau orang dikir nggak ganggu gitu. Jadi bawa anak kecil ambil posisi kanan. Saya sering bawa anak kecil saja posisi paling kanan atau paling kiri kalau pengen dapat shot pertama. Tapi kalau memang kita nggak dapat shot pertama, nah yang paling kanan kita nggak dapat, paling belakang. Kan kita pengen walaupun bawa anak kecil kalau datangnya duluan, pengen kenapa? Malaikat merahmati, mendoakan, bersolawat sama shot pertama. Bukan hanya sama Nabi, sama shop pertama juga malaikat bersolawat, doain. Maka kita pengen dapat shop awal, bawa anak kecil, duduk paling pinggir. Udah penuh yang pertama, ambil paling belakang. Nah, jadi kalau anak kecil itu nggak juga dianggap sebagai pemutus shop. Dia seperti tiang. Ada tiangnya ini. Nekat sholat belakang tiang atau kita pinggirnya, kan pinggirnya kan. Nah, nilai anak kecil itu lebih tinggi daripada tiang ini. Dia cuman benda. Anak kecil ini hamba yang akan menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dia nggak memutus sab dia nilainya. Kenapa? Seandainya dianggap memutus sab, dia termasuk yang mampu dimaafin. Karena zaman Nabi pun bahkan dia mohon maaf ya, kalau dalam bahasa kasarnya ganggu Nabi sebagai imam itu. Hasan Husain, Umamah di atas pundaknya, di atas punggungnya. Itu sampai Nabi itu sujudnya lama. Tapi makmum nggak ada yang protes. Habis sholat baru nanya, ya Rasulullah, kenapa tadi sujud begitu lama? Hasan Husain naik punggungku, aku khawatir dia jatuh, maka dibiarkan lama. Ini beda sama yang di Lampung, yang di tengah-tengah itu loh, di tengah-tengah hutan tuh. Nah sana kan rumahnya jarang-jarang itu. Musola nggak dibikin begini, dibikin bambu. Imamnya sholatnya lama. Ditanya setelah sujudnya itu lama, kenapa kok lama bener? Kumis saya tadi kecepit sama bambu. Bukan karena anak kecil, karena kumisnya kecepit bambu. Mau diangkat sakit. Ini beda gitu. Tapi sekali lagi yang anak kecil tadi itu dipahami, dimaklumi. Jangan dimarahi. Yang bawa jangan dimarahi, anaknya jangan dimarahi. Dia sudah ngambil posisi yang terbaik itu. Insya Allah. Bahkan lebih baik anak kecil itu dibawa ke masjid daripada dibawa ke pasar. Wow, tapi dia misalnya dia itu belum balik. Nah, kalau sudah balik mah sudah bukan anak kecil lagi. Sudah anak balik. Apakah zaman Nabi mereka dibawa ke masjid? Nabi tertahan oleh makanan yang disiapkan oleh sahabatnya di waktu salat Isya, sehingga ibu-ibu dan anak-anak pada tertidur. Itu menunjukkan saat itu ibu-ibu pada bawa anak-anaknya ke masjid. Saat itu perempuan-perempuan juga di masjid. Jangan dikira perempuan itu nggak perlu ke masjid juga. Tapi kan dalam riwayat Abu Dawud, sebaik-baik perempuan salat di rumahnya, yaitu riwayat qauliyah, hadis qauliyah, perkataan Nabi. Tapi dalam fi'liyah istri Nabi dan para sahabiyah, prakteknya pada salat berjamaah. Hadisnya lebih kuat dari riwayat Imam Bukhari. Kami pulang dari masjid saat itu masih gelap, kami nggak saling mengenal, kata Aisyah. Sementara Nabi pulang ketika matahari terbit, kayak kita nyapa matahari terbit baru pulang.
Jadi prakteknya itu Nabi di masjid juga. Kata Aisyah, kami dulu ke masjid bareng-bareng, sholat di masjid. Tapi zaman Utsman, masjid sudah penuh. Sehingga kami pun sholat di rumah. Karena masjidnya penuh. Pertanyaannya sekarang, masjid penuh belum? Nah, kalau belum, silahkan ajak istrinya ke masjid. Sampai nanti penuh. Jadi, sesuai dengan situasi dan kondisinya rupanya. Dalam berislam itu ya enggak hanya menerapkan satu dalil, banyak dalil, mau pakai yang mana gitu. Tapi kalau takut ada fitnah seperti di Syria, takut diganggu, silakan di rumah. Tapi kalau nggak ada fitnah, atau fitnah itu juga misalnya kalau dia ke masjid malah ini nggak kondusif di masjid, nah itu fitnah juga, lebih baik di rumah. Tapi kalau misalnya kondusif di masjid, anak-anak juga terjaga, silakan di masjid, penuhi. Saya ngajak istri saya, anak saya ke masjid kalau nggak berhalangan. Ini karena berhalangan nggak saya ajak kan. Baik, mudah-mudahan dapat dipahami. Cukup aja ya. Jadi itu nggak memutus sop itu. Tapi sebaiknya tegasnya nih Ustaz. Ya. Tegasnya sebaiknya dia paling pinggir. Ya, paling pinggir atau paling belakang? Ya. Itu kan jadinya nama perkotaan. Kadang-kadang bagaimana kalau ada orang yang ngeyel sok di tengah gitu. Dia tegur bagaimana gitu. Oh. Yang negur jangan semua orang. Nanti bikin marah. Nanti yang negur yang DKM aja, yang bawa anak mohon di pinggir. Nah, nanti diajar. Tapi jangan dipindahin ke belakang, pindahin ke pinggir sana. Kalau pindahin ke belakang kan dia pengen sop pertama itu. Pindahin ke pinggir aja, nanti dia merapat ke sini. Merapat itu juga bukan asal merapat itu ke tengah. Bukan merapat ke pinggir. Kadang-kadang ngekekeh sini lah, dianya di pinggir suruh sini, berantakan semua, merapatnya ke tengah. Dari sana ke sini, dari sini ke sini. Yang pokok itu yang belakang imam itu dia nggak kemana-mana. Dia yang badal imam itu di belakang imam. Satu lagi Pak. Silakan. Kita salah berjamaah. Terus berbunyi handphonenya, lupa dan mematikan. Nah. Bolehkah dia mengambil harus dimatikan atau dibiarin aja dan yang tentang kamada lain kamada kau air itu masalah. Ya. Jadi masalah handphone bunyi, bagusnya matikan dulu sebelum sholat. Ya, masalahnya lupa kan itu. Masalahnya lupa. Kan imam suka bilang, maka sekarang itu ada sunnah tambahan. Sawu sufufakum fa inna taswiyata sunnah shalah. Luruskan, rapatkan safnya. Lurus rapatnya saf merupakan bagian kesempurnaan salat. Tambahkan, matikan handphonenya. Itu tambahan itu. Nabi nggak pernah bilang matiin handphonenya. Ya, matikan atau silent. Nah, kalau lupa, imamnya juga kadang-kadang lupa, nggak ngasih tahu matiin handphone, atau dikasih tahu tapi dia datangnya terlambat. Datangnya sudah terlambat, lupa itu. Nah, sebenarnya sebagian ulama, sebagian syekh itu ngasih tahu kalau nggak ada perlu, nggak ada hajat, nggak perlu ke masjid bawa handphone. Bagaimana kamu mau main bola di tengah lapangan bawa handphone? Main bola aja cuman sekedar main kayak gitu, nggak mau bawa HP. Ini ke masjid bawa HP. Tapi kalau Ustadz perlu, takutnya ada apa-apa di jalan, kok belum datang. Ini perlu, bukan bikin alasan, bukan. Kadang-kadang, wah Ustadz pintar banget nyari alasan katanya. Bukan nyari alasan, takutnya khawatir nanti Pak Ustadz Hadi nanti nelpon nggak bunyi kok belum sampai, ada apa gitu kan nggak tahu, mungkin kehabisan bensin, banyak bocor kan nggak tahu, kita nggak tahu gitu loh. Maka perlu bawa ini. Sama. Bukan begitu, maka saja sendiri begitu. Kadang-kala di kala Jumat, Ya. sedang membaca khutbah, ya asik tidak begitu. Oh itu habis itu pahalanya, kosong. Lagi khotib dia tik 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 kosong. Wa may yatakallam faqad lago. Siapa yang ngomong kosong. Siapa yang mainin batu di gini-gini kosong. Batu akik masuk. Kosong. Ya. Sepanjang khutbah dia gini aja tuh biar meling-meling. Biar kinclong kosong, apalagi handphone kosong.
Fakot lago. Kosong, nggak dapat nilai. Ya? Tasbih. Nggak boleh juga mainin tasbih lagi dengerin khutbah kok mainin tasbih. Nggak ada, tertuju sama khotib. Malaikat pun dengerin khotib. Tuh. Nah, tapi belum selesai tadi. Bagaimana? Yang handphone bunyi belum selesai tadi tuh. Nah, bagaimana itu? Bagaimana? Nah, kalau bunyi memang ada yang saklek sama madzhab Syafi'i suruh biarin saja. Tapi saya nggak ikut itu. Kalau ini bunyi, saya bilang matiin. Tapi sholat saya terganggu. Lah kamu pengen sholat kamu nggak terganggu, tapi seluruh masjid terganggu. Kamu ambil matiin saja, itu udah selesai itu. Dan nggak batal. Nggak batal. Ya kan cuma ngambil dimatiin doang, balikin lagi, udah selesai. Ya nggak terganggu semua jadinya. Ini kisah nyata. Ada orang yang saklek nggak mau matiin di sana, di Madinah, di sop ketiga bunyi itu kemana. Mic-nya kan itu sensitif itu. Satu jamaah diseret sama ini keamanan tuh, digelendeng sama keamanan. Matiin gitu, suruh matiin. Kenapa? Ya memang dia pengen saklek sholatnya nggak terganggu, tapi satu masjid terganggu semua. Apalagi di shop yang ketiga tadi. Shop pertama apalagi matiin itu. Nggak akan batal. Matikan kalau kayak gitu. Nah. Jadi jangan sampai satu masjid terganggu itu. Ya, matikan. Ya. Silakan. Hukum main rebana dalam masjid. Ini khilafiyah ulama. Tapi saya ambil pendapat yang tengah. Tengah itu gimana? Karena Nabi pun bersabda itu. Ketika orang tua menikah, a'linu, jadi dia jadikan jadikan nikah kalian fil masajid, di masjid-masjid. Wadribu alaihi dufuf, pukullah rebana, pukullah. Jadikan sunnahnya nikah ijab kabul di masjid, pukullah rebana. Nah, di situ menunjukkan bahwa mukul rebana di masjid boleh. Tapi dalam yang lain, ketika ada orang Badui kencing, maka orang Badui itu ketika mau dipukul dan lain-lain, kata Nabi jangan biarkan. Kemudian ambilkan satu ember. Fasannahu, lalu Nabi pun menyiram sendiri. Lalu inna hadhil masjid ini la tasluku lil baul, enggak boleh untuk kencing, walal qadar illa lis salat, kecuali untuk salat, tilawatil Quran, zikir. Nabi sebut 3. Salat, zikir, tilawah Quran. Tapi di yang lain tadi sebutkan jadikan nikahnya di masjid, pukullah rebana. Nah, di situ saya mengambil kesimpulan. Pada dasarnya masjid untuk salat, zikir, tilawah, majelis taklim. Tapi mukul rebana itu boleh ketika di luar waktu salat. Enggak ada yang salat. Kalau ada yang salat, lagi waktu duhur, waktu asar, jangan lakukan. Tapi kalau di luar waktu salat, dia ada pernikahan, kemudian memang di situ boleh di situ, silakan. Oh, tapi ada pengajian, habaib datang nih jam 10. Lah untuk manggil itu kadang-kadang perlu ini. Silahkan. Yang penting pas waktu sholat jangan dibunyikan. Jadi di situ kebolehannya bukan mutlak, dengan catatan nggak ganggu orang ibadah, nggak ganggu orang sholat. Jangan juga pas ada pengajian. Kalau sebelum pengajian boleh. Nah, silahkan. Tapi pas pengajian jangan sampai ada ibadah yang terganggu di masjid itu. Dan itu pun juga dengan catatan. Lagunya lagu yang benar. Jangan cinta satu malam, oh indahnya. Jangan. Yang sholawat muji Rasul. Kenapa? Sahabat pada muji Rasul juga. Jadi ada 2 sahabat setidaknya. Di antaranya Hasan bin Sabit. Dia pemuji Rasul. Kalau ada orang-orang kafir mencela Rasul, maka dia puji Rasul. Maka muncul anta syamsun anta badrun anta nurun fauqa nuri. Ada yang bilang syair-syair haram. Itu lebay. Syair-syair haram itu lebay. Oh, Nabi aja punya penyair.
Jadi makanatus syair, kedudukan syair hukumnya itu seperti makanatul qaul, seperti perkataan. Kalau perkataan baik hukumnya baik, kalau syair baik hukumnya baik, kalau buruk hukumnya buruk. Maka syair-syair Abu Nawas sebelum tobat sama sesudah beda. Sebelum tobat memuji wanita, memuji khamar, tapi setelah tobat dia memuji Allah, keagungan Allah, rahmat Allah, kemudian pengakuan dosa. Ilahi lastunil firdausi Abu Nawas fi Syaratil Khamriyat. Ini skripsi saya di S1 dulu. Jadi bagaimana Abu Nawas itu berubah dari syair-syair pemujian terhadap khamar, wanita, kemudian memuji Allah, mengakui dosa, mohon ampun. Bahkan di akhir hayatnya syair ini pun belum sempat dia baca, tapi ditemukan di bawah bantalnya, sehingga para ulama pun berbeda pendapat. Ini syairnya Abu Nawas bukan sih, tapi belum pernah ada yang baca. Dan Nabi Abu Nawas belum sempat membaca, tapi ditemukan di bawah bantalnya. Dia wafat dalam keadaan mengakui dosa-dosanya dan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini di bawah nih. Suaranya nyambung nggak tadi ya? Mudah-mudahan nyambung ya. Baik, mudah-mudahan terpahami tadi pertanyaannya. Jadi nggak boleh mutlak, tapi juga nggak terlarang mutlak gitu. Boleh dengan catatan. Nah, kedua juga gini. Itu DKM-nya setuju nggak gitu? Kalau nggak setuju jangan nekat gitu. Kan yang utama DKM-nya, jamaah mah tinggal ngikut. Kata DKM nggak apa-apa, silahkan. Tapi ada 1-2 jamaah yang protes 1-2, yang sepakat ada 98. Ikut mana? Ya, jadi jangan sampai mengalahkan yang 98 lalu mementingkan yang 1-2 ini gitu. Toh sama-sama itu khilafiyah. Maka kalau dalam hukum Islam juga ada musyawarah, wasyawirhum fil amr, fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Bermusyawarahlah. Karena ada kadang-kadang nggak boleh dia pindah masjid malahan. Dia pindah masjid malah jadi kosong nanti, jadi 2 orang isinya masjid itu. Jangan sampai. Jadi di situ bagaimana DKM mengambil kebijakan. Mungkin demikian. Jadi sedikitnya tidak mutlak. Enggak mutlak haram enggak? Karena Nabi bilang tadi, jadikan nikahmu di masjid, pukullah itu yang namanya dufuk, rebana-rebana, pukullah. Jadi di situ nggak haram mutlak. Yang nggak boleh itu kalau pas waktu sholat ganggu sholat, itu nggak boleh. Ya. Demikian. Ini ada, saya bahas nih di buku saya ini, ada bahasan tentang itu. Sudah cukup, kita akhiri dengan doa. Ya, kita bermunajat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ya Allah ya Karim, ya Rahman ya Rahim, ya Qawi ya Hakim, ya Dzal Jalali wal Ikram. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.